mimpi jadi presiden dan mumpung masih gratis, ya kan, dan itu heboh di mana-mana. Nah, itu yang pemilik mimpinya adalah Ahmad Syahroni. Nanti akan sharing ya Pak, tapi sebelum itu kita akan ke Pak Dwi Cahyono dulu, Bapak. Ya, siap. Terkait kajian mimpi nih Pak, kira-kira kajiannya tinjauannya dari segi sejarah dan budaya seperti apa Pak? Ya, baik. Saya berangkat dari judul diskusi online kali ini, yaitu mimpi jadi presiden bareng Ahmad Syahroni. Saya mencermati kata yang pertama, yaitu kata mimpi. Ini dicantumkannya kata mimpi menjadikan tema diskusi itu menjadi menggelitik ya. Di paling tidak banyak orang ingin tahu arahnya kemana dan apa yang terkandung dalam kalimat mimpi jadi presiden bareng Ahmad Syahroni. Ya, saya berangkat dari apa yang dikemukakan oleh Susan Bergman dulu, yang mengatakan bahwa mimpi adalah bahasa universal yang menciptakan gambaran rumit dari konsep emosional. Nah, kali ini tidak menciptakan gambaran rumit, tapi tegas apa yang diimpikan. Apa? Yaitu jadi presiden. Nih, jadi tidak rumit. Nah, kalau kita berangkat dari istilah, kata mimpi memang bisa berarti gambaran yang terlihat ketika dalam kondisi tidur atau bawah sadar. Tapi kata mimpi juga bisa memiliki kemungkinan arti yang kedua, yaitu bisa berarti angan-angan, bisa berarti cita-cita atau asa, bisa berarti perencanaan, hasrat dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu, ada sesuatu itu yang berada di dalam pikiran, tetapi ada sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan. Sesuatu yang berada dalam pikiran itulah yang dimaksudkan dalam pengertian kata mimpi yang kedua, yaitu asa, cita-cita, impian, angan-angan, rencana dan sebagainya. Nah, pada konteks judul diskusi online kali ini, mimpi jadi presiden ini bukan merupakan buah tidur, tetapi ini lebih menjadi asa, menjadi satu cita-cita. Nah, apakah mimpi jadi presiden ini kemudian bisa menjadi kenyataan ataukah tidak? Ini bergantung apakah apa yang diimpikan itu kemudian disusul, disertai dengan adanya aksi, adanya strategi, adanya upaya untuk membuat apa yang diimpikan, apa yang diancangkan, karena impian itu sebenarnya merupakan suatu keinginan kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, saya kira semua orang memiliki impian. Apakah impian itu, mimpinya itu mimpi kecil ataukah mimpi besar? Jika mimpinya itu adalah mimpi kecil, maka apa yang diperolehnya itu adalah perolehan kecil. Jika mimpinya itu adalah mimpi besar, maka bukan tidak mungkin akan memperoleh hasil yang besar pula. Jika impian itu merupakan impian besar, tentu upaya untuk dapat meraihnya itu membutuhkan apa yang kita sebut sebagai strategi, upaya yang tentu jauh lebih keras. Nah, bukan tidak mungkin apa yang diimpikan itu menjadi kenyataan. Nah, termasuk mimpi besar untuk menjadi presiden. Agak berbeda dengan
kondisi pada era kerajaan dulu ya, di mana posisi raja itu adalah bersifat tertutup karena seorang raja kemudian ini merupakan keturunan dari raja terdahulu, jadi dinastik, Vamsa gitu ya, atau bersifat dinasti. Presiden lebih terbuka ya. Jadi siapapun yang memimpikan untuk menjadi presiden ada peluang untuk bisa menggapai impian itu, yang tentu untuk dapat mencapainya membutuhkan adanya apa yang saya sebut sebagai strategi, upaya, dan tentu disertai dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Inilah yang membedakan antara impian dan khayalan. Jadi impian itu adalah suatu keinginan kuat yang disertai dengan perbuatan untuk merealisasikan, sementara khayalan adalah suatu keinginan yang tidak disertai dengan upaya untuk membuatnya menjadi realita. Nah, yang menarik perhatian kita ya pada konteks masa lampau ya, yaitu di konteks kemonarkian, kerajaan, ada satu lakon dalam pewayangan Jawa, yaitu lakon Petruk Dadi Ratu ya. Raja atau ini merupakan jabatan yang sebenarnya bersifat tertutup, tapi kedatipun raja atau ratu dalam sebutan ini bersifat tertutup, tapi toh Petruk pun itu memungkinkan dalam cerita ini untuk bisa menjadi raja, sehingga muncullah lakon dalam pewayangan Petruk Dadi Ratu. Nah, ini lakon di dalam pewayangan. Dalam kisah-kisah sejarah, kita juga bisa memperoleh gambaran tentang adanya satu keinginan yang kuat untuk meraih posisi yang tinggi, yang jika dilihat dari latarnya tergambar bahwa yang bersangkutan ini, kalau dalam mutiara kata dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan jauh panggang dari api ya. Karena yang mencita-citakan ini sebenarnya adalah seseorang yang sekilas itu mustahil untuk menjangkaunya. Dalam contoh kasus sejarah kita bisa memperoleh gambaran tentang pencapaian puncak tertinggi dalam sistem pemerintahan yang bisa diperoleh oleh seseorang yang dalam sejarah disebut dengan Ken Angrok ya. Angrok kalau kita lihat dari latar kelahiran sebagaimana dikisahkan di dalam Pararaton, mustahil ya, dianggap mustahil untuk bisa menjadi penguasa tertinggi di Tumapel ya. Namun melalui upaya yang keras yang dilakukan oleh Angrok itu ya, dengan menempuh berbagai macam kerumitan-kerumitan, pada akhirnya Angrok dapat meraih posisi sebagai penguasa di Tumapel, bahkan kemudian dapat menempatkan dirinya sebagai pemersatu Jawa. Nah, gambaran yang serupa itu juga bisa kita peroleh dari upaya yang dilakukan oleh Sutowijoyo atau Joko Tingkir, yang dengan upaya yang keras akhirnya juga dapat meraih posisi sebagai sultan di Pajang. Nah, ada upaya-upaya yang mesti dilakukan secara bertahap dan membutuhkan strategi-strategi. Gambaran yang demikian pada masa lalu juga bisa kita dapati contoh teladannya pada Gajah Mada, yang merupakan seseorang yang dapat mencapai posisi puncak sebagai Mahapatih melalui upaya-upaya yang berjenjang, yang gradatif. Nah, inilah yang saya kira bisa menjadi contoh-contoh dari peristiwa di masa lampau, bahwa mimpi untuk menjadi pucuk posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan yang dalam konteks kenegaraan presiden ini sebenarnya terbuka kemungkinan untuk bisa diraih oleh
siapa saja. Jadi impian ini adalah keniscayaan yang bisa menjadi kenyataan apabila disertai dengan strategi, disertai dengan upaya-upaya yang tepat guna. Saya kira demikian sebagai dialog. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Dwi. Ya, rekan Nusa Daily, kita break sebentar 5 menit sebelum menuju dialog dengan Bang Ahmad Syaroni. Tetap di Nusa Daily Channel. NusaDaily.com Tell the Truth. Media dalam 4 bahasa. NusaDaily.com Tell the Truth. Media dalam 4 bahasa. Kembali lagi di diskusi online mimpi menjadi presiden. Setelah tadi kita dengar terkait ulasan mimpi dari Pak Dwi. Pak Dwi bilang mimpi itu jangan yang kecil, sekalian yang besar ya Pak ya. Ya. Biar bisa menjadi doa dan motivasi ya Pak ya. Moga-moga. Mudah-mudahan. Seperti mimpinya Abang di sebelah saya ini, Bang Syahroni. Bang, Abang kan mimpi nih jadi presiden. Terus ternyata menginspirasi banyak orang, utamanya anak muda. Tadi saya lihat di Instagram sekilas malah ada yang pengen jadi seperti Abang nih. Kira-kira ini mimpi yang Abang punya menjadi presiden ini adalah serius atau bercandaan sih Bang? Sebelumnya terima kasih, salam kenal buat para narasumber yang ada. Pak Dwi terima kasih. Terima kasih Pak. Saya sampaikan bahwa yang saya utarakan dalam baliho tentang mimpi ini sebenarnya bercandaan. Ini bercandaan yang mungkin agak ekstrim, karena banyak netizen bilang, iya Bang, mimpi Abang gratis, tapi billboardnya bayar. Nah, dalam proses mimpi bagian dari gratis adalah tidak mendominasikan bahwa segala sesuatu faktornya karena uang semata. Ya, ya. Kenapa saya mengacu pada teman-teman atau saudara se-Indonesia untuk sejak dini mau bermimpi, sekalipun mimpi jadi presiden. Kenapa? Selama mimpi gratis, ya udah mimpi-mimpi aja. Mimpi mau jadi konglomerat, mau jadi pejabat, mau jadi apapun misalnya. Mimpi dalam kaitan memotivasi diri. Ya. Bukan berarti mimpi hanya sebatas mimpi belaka. Yang tadi Pak Dwi sampaikan adalah ini guyonan yang memang untuk punya mutu. Mutu siapa yang baca, dimanapun berada, melihat, dia ingin juga punya semangat seperti saya. Terlahir yang bukan siapa-siapa,
tapi hidupnya selalu ngomongnya mimpi, pengen punya ini, pengen punya itu, dengan upaya, alhamdulillah, satu persatu saya dapati. Nah, ini bukan seolah-olah hal yang baru untuk saya sampaikan untuk mencapai mimpi dan bermimpi menjadi presiden. Dan mimpi menjadi presiden adalah hal yang menjadi candaan buat saya, istilah kata, buat hiruk pikuk orang jangan stres. Oh, oke. Biarlah Hiburan. saya menjadi candaan buat orang yang lihat. Oke. Tapi makna candaan ini harus dijadikan bukti bahwa mimpi bisa dijadikan nyata kalau ada kemauan yang Pak Dwi tadi bilang. Ya, ya, ya. Oke. Nah, bercandaan ini adalah satu refresh manusia agar tidak terlalu serius. Jadi lagi-lagi ini sebuah mimpi untuk bercandaan menjadi presiden. Kalau ada jalannya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Kalau nggak ada pun alhamdulillah. Ya, Kan. easy going. Easy going aja. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tidak ada muatan politis. Ya. Oke. Untungnya pilkada udah lewat. Pergantian presiden masih lama 2024. Jadi ada yang isuin lagi bahwa saya akan menjadi kepala daerah di daerah masing-masing di mana baliho itu ada. Ada saya sampaikan bahwa tidaklah mungkin saya sebagai anggota DPR sekarang yang akan turun pindah ke kepala daerah. Oh enggak Pak, enggak gitu katanya. Itu banyak yang jadi menteri, jadi kepala daerah. Saya bilang nama saya Ahmad Sahroni. Jadi nggak mungkin lah, kalau yang lain silahkan aja. Tapi kalau untuk saya hanya bercanda untuk memotivasi semua anak muda yang ada di Indonesia. Gitu aja. Ya. Moga-moga seperti dalam mutiara kata Jawa, Pak. Oh, itu. Yaitu guyon parikeno. Walaupun berangkat dari guyonan tapi pada akhirnya menjadi kenyataan. Amin. Amin. Ya karena amin, kan amin. doa ya Pak Dwi ya, Amin. doa baik insya Allah ada malaikat yang mengamini. Amin. Oke. Baik, kita ke diskusi yang selanjutnya ya Pak. Ke Pak Wawan. Pak Wawan Sobari. Iya, Mbak. Oke. Pak, ini masih terkait mimpinya Bang Ahmad Sahroni ya Pak ya. Pak, saya tahu akhir-akhir ini panjenengan baru saja menyelesaikan penelitian terkait ekor jas terbalik Pak. Mungkin bisa dikaitkan dengan mimpi yang dimiliki oleh Bapak Ahmad Sahroni ini. Monggo Pak Wawan, silakan. Ya, sebenarnya terima kasih sebelumnya. Yang terhormat Pak Sahroni, yang saya hormati Dwi, ada Mas Ardian di sini, ada Mas Jayadi. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu di sore ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa hadir di Tretes karena rektor melarang saya. Karena sanksinya sangat berat kalau sampai tanggal 24 kami keluar dari Malang, begitu ya. Instruksi rektornya sangat ketat karena memang terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di kampus sehingga agak susah untuk kemudian saya tidak mematuhi instruksi itu. Nah, terkait dengan reverse cocktail effect atau efek ekor jas terbalik, sebenarnya itu hasil riset saya terkait dengan Krisdayanti. Jadi mungkin case-nya agak berbeda dengan Pak Ahmad Sahroni begitu ya menurut saya. Tetapi saya sebenarnya daripada membahas reverse cocktail effect, sebenarnya saya lebih pas kalau saya melihat dari bidang fokus kajian saya selama ini terkait dengan political leadership ya, atau kepemimpinan politik ya. Nah, jadi saya menilai bahwa kalau tadi Pak Ahmad Sahroni mengatakan guyon gitu kan, tapi bagi saya sebenarnya ini bisa jadi sesuatu yang serius, cuman disampaikan dengan cara yang sederhana, cara yang tidak terlalu serius ya. Kalau Giring misalkan, Giring Niji kan udah jelas clear, dia akan to the point begitu kan. Nah, kalau Bang Ahmad Sahroni ini kan tidak terlalu to the point, cenderung simbolik begitu kan, pakai kata mimpi di depan. Tapi kalau dalam politik
dari upaya untuk branding awal sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau tren dulu Pak Jokowi hadir dengan tren orang yang dekat dengan rakyat, belusuan, Pak Ahmad Saroni dengan figur yang muda, kemudian sudah sukses di usia muda dengan dengan tagline mimpi tadi, gitu kan. Dan menurut saya itu salah satu yang upaya yang bisa ditempuh di dalam political branding begitu ya, untuk kemudian bagaimana kemudian mengenalkan kepada publik seorang figur. Tapi saya melihat sebenarnya justru Ahmad Saroni ini, kalau dengan backgroundnya adalah sebagai seorang pengusaha yang sukses, kemudian masih muda dan terjun mengabdikan bukan hanya untuk kepentingan bisnis pribadi, tetapi juga mau mengabdikan menjadi seorang yang istilahnya itu seorang pemimpin yang jelas-jelas mohon maaf gajinya jauh dibanding ini sebagai seorang pengusaha. Begitu berapa sih gaji presiden sebulan gitu kan? Ya kan gaji pokoknya kecil banget ya. Itu seperberapanya dari Pak Ahmad. Sebenarnya orang sudah menilai bahwa beliau sebagai seorang pengusaha yang sukses kemudian buat apa? Nah, jadi kalau saya melihat adalah sebenarnya style kepemimpinan Pak Ahmad Saroni yang bisa ditawarkan, dan ini konteks dalam era kekinian. Kalau dalam teori kepemimpinan politik itu bahwa ada dua hal yang paling penting di dalam kepemimpinan politik. Satu, bahwa ada kapasitas individu di situ. Kemudian teori kepemimpinan politik juga mengatakan bahwa di luar kapasitas individu itu ada faktor struktur di luar individu. Itu bisa konteks sosial, bisa konteks ekonomi dan sebagainya yang mempengaruhi bekerjanya seorang pemimpin politik. Atau dalam pendekatan yang ketiga, Pak Ahmad Saroni menampilkan keduanya, menyeimbangkan keduanya antara kapasitas individu dengan mencoba blending dengan faktor di luar. Dan jelas saya yakin kalau selama ini di Indonesia kan belum konstitusi kita maupun undang-undang pemilu kita belum mengadopsi pemilih pencalonan dari jalur perseorangan. Nah, apalagi Pak Ahmad Saroni sebenarnya punya background sebagai anggota legislator dari Partai Nasdem begitu. Jadi menurut saya itu satu hal. Nah, tetapi kemudian style kepemimpinan politik yang saat ini penting adalah, kalau dalam teori yang sedang saya banyak geluti adalah teori kewirausahaan politik dan politik kreatif. Sebenarnya itu adalah tipikal yang sederhana. Saat ini kita, kalau di dalam dunia bisnis digital itu ada yang namanya startup. Di dalam dunia politik juga ada political startup. Nah, cuman konteksnya berbeda begitu. Nah, political startup di dalam politik itu sebenarnya itu disematkan kepada siapa? Kepada seorang individu yang masuk ke dunia politik, ya, mengabdikan waktu, tenaga, pikirannya bukan hanya didasari oleh karena memang dari awal berniat untuk menjadi politisi, tidak. Tetapi terjun ke politik sebagai seorang political startup, kata kuncinya adalah karena sudah punya karya. Sudah punya karya. Itu yang saya tekankan di sini. Nah, itu menurut saya yang seharusnya tren ke depan itu seperti itu. Ya. Jadi political startup itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting diperhatikan saat ini oleh partai politik. Ketika mencalonkan figur seorang kandidat itu tidak sekedar kemudian hanya karena kemampuan skill politiknya begitu kan. Tetapi dia sudah punya karya atau belum. Ya. Kalau begitu kan saat mencoba memulai dari sisi pendekatan untuk mengembangkan rekognisi kepada publik agar publik tahu siapa beliau. Nah, tapi di sisi lain sudah ada figur-figur yang istilahnya itu sudah memang dikonstruksi oleh media, ya, ataupun juga kemudian saat ini menjadi media darling, dan itu terekam di dalam survei-survei seperti nanti mungkin dijelaskan oleh Mas Ardian. Misalkan sekarang sudah ada figur-figur pejabat publik di tingkat daerah yang saat ini sudah direkam gitu kan.
ada gubernur DKI, gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Barat, gitu kan. Bahkan kalau disurvei mungkin juga sekarang Bu Risma juga sudah mulai begitu kan semakin dikenal oleh publik gitu kan. Nah, jadi memang Pak pendekatan mimpi ini menurut saya pendekatan political startup yang sebenarnya sudah coba ditampilkan oleh Pak Ahmad Sahroni ini sebenarnya bisa menjadi alternatif cara berpikir publik menilai seorang kandidat. Ya, tidak harus kandidat itu dari latar belakang misalkan orang yang sudah memegang jabatan publik sebelumnya, tetapi Pak Ahmad Sahroni hadir dengan saya seorang pengusaha yang relatif sukses. Saya sudah, kalau bicara materi buat apa saya jadi seorang presiden misalkan, tapi saya karena ingin mengabdikan diri secara normatif, itu menurut saya karena beliau sudah punya karya. Jadi saya bukan ini, tetapi memang ini pendekatan yang saat ini sedang banyak digunakan di dalam studi-studi tentang kepemimpinan politik, terutama dengan berkembangnya atau percepatan revolusi karena ada teknologi digital. Jadi menarik karena Pak Ahmad Sahroni malah masih pakai outdoor campaign ya dibanding pakai cyber campaign ya. Nah, ini juga satu pendekatan unik menurut saya untuk mengenalkan kepada publik. Saya lewat dari Kelenteng arah mau ke rumah gitu kan di Malang, waduh ada billboard besar nih mimpi begitu kan. Nah, tapi bagi saya itu sangat appearance-nya orang melihat begitu kan. Nah, tinggal kemudian nanti memperkenalkan profil siapa Pak Ahmad Sahroni ini kepada publik, bahwa ternyata ketika public search di media ternyata memang sudah kenal dengan sudah banyak. Nah, ini menurut saya ini juga satu hal penting. Jadi saya ingin menekankan saya lagi bahwa seorang political startup seperti Pak Ahmad Sahroni ini bisa menjadi figur alternatif ya di tengah dominasi figur yang betul-betul murni tanda petik politisi ya, seperti tadi yang saya katakan Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Bu Risma, Giring, itu kan semua backgroundnya adalah kental tanda petik mereka politisi. Meskipun perannya ada juga seorang politisi, tapi kental sebenarnya beliau juga sebagai sebagai seorang pengusaha. Dan menurut saya belajar dari strategi mengembangkan memasarkan belusuan sebagai alternatif ya kepemimpinan politik yang ditawarkan oleh Pak Jokowi, dan itu terbukti di pertarungan 2009 akhirnya beliau terpilih, salah satunya karena itu kan menjungkirkan logika-logika Islam bahwa pemimpin itu susah dekat dengan rakyat, tetapi ini malah dekat dengan rakyat. Meskipun kan di periode kedua itu kan belusuan hanya bertahan setahun 2 tahun kan. Setelah itu bahkan di periode kedua saya lihat juga tidak begitu banyak dilakukan begitu. Apalagi di masa pandemi gitu kan susah dilakukan. Nah, jadi menurut saya Pak Ahmad Sahroni perlu hadir dengan branding baru ya, yang keluar dari yang sekarang ini mungkin belusuan sudah tidak lagi begitu populer, mungkin hadir dengan sebagai seorang political startup yang hadir dengan gagasan-gagasan baru, apalagi dengan memanfaatkan era digital, politik digital, komunikasi politik sekarang sangat dikuasai oleh teknologi digital. Menurut saya di situ itu penting. Tinggal kemudian nanti mungkin bagaimana tidak hanya menggarap anak muda atau yang akrab dengan gadget, akrab dengan teknologi digital, tetapi juga yang tidak juga gitu, karena masih ada sekitar 50 juta ya yang tidak mengakses internet di Indonesia. Meskipun jumlahnya kecil, tapi menurut saya juga itu penting. Jadi meskipun banyak risiko, tetapi menurut saya itu bisa dilakukan ya. Dan apalagi saya mungkin Mas Ardian nanti bisa menjelaskan ya, saya tidak tahu apakah dengan mendorong label atau branding Crazy Rich Tanjung Priok ini juga bisa atau tidak, itu saya pikir survei nanti akan bisa mengukur itu begitu. Apakah lebih ngedepankan pengusahanya atau Crazy Rich-nya ini yang kemudian menurut saya penting juga nanti untuk dikembangkan. Tapi bagi saya kuncinya adalah tadi Pak Ahmad Sahroni bisa hadir dengan sebagai seorang political startup. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Wawan Sobari. Kita break lagi sebentar, tetap di diskusi online mimpi menjadi presiden.
Newsadaily.com Tell the Truth. Media dalam 4 bahasa. 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 Diskusi online mimpi menjadi presiden. Bang, ternyata tadi katanya Pak Owen kan abang ini adalah bisa dibilang pioner ya
contoh dari political startup yang baru, maksudnya model politik yang baru gitu, untuk menarik milenial gitu juga ya. Oke, diskusi kita lanjutin ya Bang ya. Oke. Oke, Pak Ardian, Pak Ardian, Pak Ardian Sopa. Iya, hadir. Oke, Bapak. Pak, Ya, Manda mau tanya Pak, terkait tadi yang sempat disinggung sedikit oleh Pak Wawan terkait bagaimana sih caranya memasuki radar survei itu. Silahkan Pak. ya. Pertama, kalau misalnya kita berbicara mengenai presiden, nanti kita bicara mengenai mimpi, tapi kita bicara dulu mengenai presidennya sendiri. Indonesia ini kan sudah 7 kali ya presiden, mulai dari Pak Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian juga ada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan terakhir sekarang Jokowi. Dan memang momen 2024 adalah momen terbaik buat banyak orang, apalagi yang ada mimpi menjadi presiden. Mengapa? Karena 2024 tidak ada lagi petahana. Yang mana kalau misalnya ada petahana yang maju, memang energi yang harus dikeluarkan itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang lain-lain. Tetapi ini juga bukan menjadikan mudah ya, karena jangankan untuk menjadi presiden, mimpi menjadi presiden aja susah, dan tidak banyak orang yang berani mimpi menjadi presiden. Dan kalau tadi saya dengar dari Bang Sahroni, ya ini guyonan, dan memang saya ngelihat juga ini guyonan, tapi guyonan tingkat tinggi, dan tidak semua orang berani untuk guyon dalam tingkat tinggi. Jadi orang-orang tertentu aja yang berani guyon kemudian tingkat tinggi, atau kalau katanya Peter Pan itu hayalan tingkat tinggi kan. Tetapi saya yakin bahwa ini bukan hanya hayalan, bukan hanya mimpi, tetapi juga sesuatu yang mungkin diraih. Dan dengan adanya mimpi ini sebenarnya kita melihat sebagai gimmick-gimmick yang positif ya, yang positif karena tidak hanya serta-merta ingin jadi presiden, dan itu ketika misalnya dilempar ke publik ingin menjadi presiden, relatif sebenarnya tanggapan dari masyarakat itu seringkali negatif, karena nanti muncul pertanyaan di masyarakat, lah ngapain mau jadi presiden, apa yang sudah dibuat, kemudian apa track record selama ini dan sebagainya. Tapi ketika misalnya ini muncul dengan mimpi jadi presiden, ini hal yang positif di masyarakat. Oh ternyata baru mimpi saja, toh semua orang juga berhak punya mimpi dan sebagainya. Tinggal memang sebenarnya bagaimana mimpi-mimpi yang ada ini tidak hanya sekedar mimpi atau terus tidur dalam mimpi itu, tetapi segera bangun untuk mewujudkan mimpinya. Karena dengan adanya sekarang ini, Bang Sahroni sebenarnya sudah juga terframe oleh media bahwa ini harus menjadi calon presiden, Bang. Minimal jadi calon, minimal menjadi calon. Alhamdulillah nanti syukur-syukur bisa menjadi presiden, dan itu hal yang sangat mungkin dilakukan. Nah, kembali ke 4 sumber rekrutmen presiden, kalau misalnya kita lihat sejarah pasca Orde Baru, itu sebenarnya ada 4 sumber rekrutmen presiden. Yang pertama memang presiden itu terpilih dari jabatan pemerintah pusat, bisa wapres, bisa menteri. Di sana kita bisa lihat misalnya ada Pak B.J. Habibie, kemudian juga Pak SBY. Pak B.J. Habibie sebagaimana kita tahu, beliau adalah mantan menteri, kemudian juga mantan wapres. Pak SBY juga adalah mantan menteri di zaman Bu Megawati. Jadi yang pertama jabatan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menjadi presiden di Indonesia itu adalah misalnya ketua umum partai politik. Dan salah satu ketua umum partai politik yang bisa jadi presiden adalah Megawati. Kemudian yang ketiga, misalnya jenjang pemerintah daerah. Di sana ada gubernur, wali kota, atau bupati. Dan ini salah satu yang bisa menjadi presiden dari jenjang kepala daerah ini adalah ya Pak Jokowi, yang sekarang mana sudah menjadi 2 periode ini. Kemudian yang keempat juga jangan lupa ada rekrutmen, sumber rekrutmen presiden yang keempat, yaitu profesional swasta atau ormas ya. Dan di sini kita dengar ada ada Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Nah, kalau misalnya dilihat dari 4 sumber presiden ini, kira-kira Bang Sahroni bisa ada di mana? Saya melihat sebenarnya bisa juga muncul di profesional, kemudian juga di swasta, meskipun juga secara jabatan politik ada di Wakil Ketua DPR RI ya, Wakil Ketua Komisi 3 ya. Kemudian dari 4 sumber rekrutmen presiden, kita melihat bahwa dari semua yang ada ini, hasil dari kajian kita, minimal memang ketika seorang itu potensial menjadi presiden, minimal dia dikenal di atas 25% dari pemilih yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu apakah sekarang posisinya Bang Sahroni sudah di atas 25 atau di bawah. Tetap kalau dilihat dari yang ada mungkin sudah mendekati Bang, tetapi masih belum maksimal.
karena memang juga kerja-kerja politiknya kan baru mulai dan memang ini juga tidak bisa serta-merta tiba-tiba langsung melonjak tinggi meskipun dimungkinkan. Itu dia. Dan kalau misalnya kita melihat nantinya kemungkinan kalaupun misalnya Abang terus bergerak kemudian juga bisa pengenalan di atas 25%, kan sebenarnya mudah saja karena 70 ya, pemilih itu hanya tersebar di 7 provinsi besar. 7 provinsi besar mana aja? Dari DKI, kemudian juga Baik, sebentar koneksinya terputus. 2% Ya, itu bukanlah Bapak. hal yang sulit. Oke, sudah kembali. Siap? Ya, monggo Bapak, silakan. Oke, kemudian kita melihat nantinya persaingan, dan saya sebenarnya tidak ingin buat persaingan, tapi ingin bahwa kolaboratif, kompetitif ya. Jadi kolaboratif itu bagaimana sebenarnya kemenangan nantinya itu siapa pemerta ketika memang dilihat orang lain sebagai kompetitif enemy ya, atau musuh tapi kompetitif, untuk musuh untuk mengalahkan dan sebagainya. Dan kita melihat nantinya di jenjang pemerintah daerah kemungkinan akan muncul ya nama seperti Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kemudian juga ada Pak Anies Baswedan DKI Jakarta, kemudian Pak Ganjar Pranowo Jawa Tengah, kemudian juga Ibu Khofifah ya di Jawa Timur. Kemudian dari jenjang partai politik juga jangan dilupakan, meskipun syukur alhamdulillah di Nasdem sendiri relatif kan sejauh ini Pak Surya Paloh misalnya dari awal sampai dengan sekarang itu memang tidak kelihatan ada keinginan untuk menjadi capres, bahkan mimpi pun nggak ada sepertinya Bang. Jadi Abang yang pertama nih pas sekali. Jadi di sana mungkin nanti Abang bisa bersaing dengan Pak Prabowo, kemudian juga dengan Andi, kemudian mungkin dengan Pak Airlangga Hartarto dari Kota, kemudian AY, kemudian Puan, termasuk dengan Pak Gus Ami ya, atau Muhaimin Iskandar. Tetapi ya dengan posisi yang ada, saya yakin juga Abang punya kelebihan kekurangan yang bisa sepadan dengan teman-teman yang lain itu, meskipun mereka memang sekarang ini menjadi pimpinan partai politik. Kemudian kita lihat saingan Abang kira-kira yang mana lagi. Kita melihat memang bukan pemerintahan ya. Karena kita melihat bahwa ada Ibu Sri Mulyani, kemudian juga ada Pak Budi Gunawan, ada Pak Tito Karnavian, kemudian juga ada Pak Gatot Nurmantio. Meskipun dari awal dia muncul dan agak meredup, tetapi hasrat 2024 masih muncul ya. Nah, PR Abang sekarang apa? PR yang buat saya harus dijelaskan kepada publik bahwa Abang bukan hanya mimpi sekedar presiden, tetapi setelah di presiden, Abang harus menelurkan kira-kira mimpinya buat Indonesia seperti apa. Sehingga ini bukan hanya mimpi, tetapi juga mimpi yang ada kaki-kakinya, ya, yang pada akhirnya menjadi visi. Sehingga oke, mimpi menjadi presiden, tetapi buat masyarakat, mohon maaf, itu bukan penting tidak penting, tetapi yang penting jadi sekarang sudah positif, kita lihat bahwa mulai dari mimpi dulu, kemudian sudah juga mulai mimpi, tetapi juga harus juga ditelurkan kira-kira sebenarnya mimpi Abang itu untuk Indonesia seperti apa sih? Karena pertama saya melihat bahwa kelebihan-kelebihan Abang yang nanti juga bisa dieksplor sebenarnya, yang bisa juga berbeda dengan 4 rekrutmen sumber presiden yang lain itu, ya seperti misalnya tadi Kang Wawan, Mas Wawan bisa bilang political startup ya, itu menarik. Kemudian juga sebenarnya Abang ini mulai dari from zero to hero, dari bukan apa-apa menjadi seseorang, dan itu buat masyarakat itu nilai yang positif, sehingga memang bisa motivasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya melihat dari nama, buat saya juga nama Abang juga nama yang menarik ya, Ahmad Sahroni. Dari Ahmadnya sendiri ada nilai-nilai keislamannya, kemudian Sahroninya sendiri itu melihat memang keindonesiaannya bisa dimunculkan juga. Atau kalau misalnya disingkat sekarang panggilan Abang Bang Roni, bisa juga misalnya Bang Amro atau apalah, sehingga memang lebih gimmicknya lebih dapat lagi. Kemudian yang ketiga, Bang ini juga kan bukan seseorang yang nobody, tetapi sekarang ini menjadi somebody. Dan ketika somebody seorang ini turun, memang potensi-potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan people power itu yang diharapkan. Dan memang kita sangat ingat ketika pertama kali Pak Jokowi, dia bukan ketua umum partai, dia bukan keturunan dari orang-orang besar, kemudian dia juga bukan seorang yang memang secara
finansial kuat misalnya, tetapi mengapa dia bisa menang sampai 2 periode dan lain sebagainya? Karena memang kekuatan people power. Dan saya berharap bahwa dengan mimpi abang ini juga bisa membuat people power buat semuanya, bahwa ya Indonesia sebenarnya juga bisa bergerak lebih maju, lebih modern, kemudian dengan pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa terpilih. Dan dengan adanya abang ini ya salah satunya juga memunculkan alternatif ya, karena sejauh ini yang saya amati juga ya Indonesia relatif kekurangan, ada banyak sebenarnya yang bisa menjadi figur, tetapi juga ya harus lebih banyak lagi yang bisa menjadi figur, kemudian tauladan dan lain sebagainya. Dan ya mudah-mudahan mimpi abang ini juga menjadi tauladan buat kita semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Dian Sopa. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ke Pak Jayadi. Bapak? Ya, Mbak. Oke. Halo, Mbak. Ya. Pak, ini kalau terkait dari kajian ekonomi nih Pak, ini kan ngomongin mimpi jadi presiden nih. Kira-kira mimpi ekonomi Indonesia ke depannya seperti apa? Mana tahu, kalau kata orang Jawa bilang bok menowo, barangkali siapa tahu Abang Ahmad Syaroni ke depan bisa menjadi presiden Pak. Gimana Pak? Silahkan. Baik, makasih Mbak. Salam hormat untuk Bang Roni, Pak Dwi, Bang Wawan, dan Pak Ardian. Baik, saya mengacu ke ekonomi yang secara umum saja. Jadi kalau misalnya ada debat capres, maka kurang lebih ada 5 topik. 1, hukum, HAM, korupsi, terorisme. Yang kedua, energi, sumber daya alam, infrastruktur. 3, pendidikan, kesehatan gitu ya. Kemudian keempat, ideologi, hubungan internasional. Baru yang terakhir itu adalah ekonomi, sosial, keuangan, investasi, industri, dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau bicara yang ekonomi saja. Bang Roni sudah pernah di Komisi 11 waktu 2014-2019 dan itu membawahi industri gitu ya. Sekarang Komisi 3. Topik yang disampaikan oleh Capres pada saat dia mencalonkan menjadi presiden kurang lebih sama, yaitu misalnya pertumbuhan ekonomi. Pak Jokowi yang sering diucapkan dulu adalah 7% meroket, yang sekarang sering dimunculkan lagi oleh orang-orang nih, bukan 7%, bahkan ya karena pandemi ya misalnya. Nah, jadi itu yang pasti akan harus Bang Roni munculkan. Berapa target pertumbuhan ekonomi kalau jadi presiden? Yang kedua, pengangguran misalnya. Pengangguran itu kita sekarang alamiahnya 7% atau 9 juta, 10 juta, 10%, 9 juta, 7 juta begitu. Nah, Bang Roni itu harus berani memunculkan berapa target pengentasan pengangguran di Indonesia berapa. Kemudian ada ekspor, impor gitu ya, cadangan devisa, kurs misalkan. Itu saja kalau dalam persoalan ekonomi. Kemudian baru yang lain kesejahteraan sosial seperti indeks pembangunan manusia, misalkan ya, terus kemudian pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, tapi karena Bang Roni semangatnya muda, maka saya berharap bahwa visi atau misi ekonomi yang bisa diluncurkan ketika meluncurkan baliho selanjutnya. Kalau sekarang kan masih mimpi jadi presiden, mungkin baliho berikutnya ketika mau tampil sungguhan ya, dari guyonan menjadi setengah guyon misalnya, adalah lebih tajam ke sana misalnya, yaitu pertumbuhan 6%. Berani seperti itu luar biasa, karena sekarang kita pertumbuhan itu minus 2%, minus 3% akibat pandemi. Kemudian pengangguran juga masih di angka 7-9 juta. Dengan pengalaman Bang Roni di perusahaan misalnya, mungkin Bang Roni bisa membuat kebijakan yang saya kira bisa solutif terhadap pengangguran Indonesia, khususnya pengangguran yang bukan yang natural, bukan yang alami ya, tapi yang musiman misalnya. Di Indonesia itu ketika pasca panen itu sudah nganggur itu petani. Demikian juga pada beberapa angkatan kerja dari sekolah atau perkuliahan pasca bulan Juni, Juli lulusan sekolah itu sudah pengangguran tinggi. Nah, maksud saya, Bang Roni ini harus bisa memunculkan apa terobosan untuk mengatasi pengangguran yang musiman ini, yang siklis ya, yang muncul tiap tahun sekali, 6 bulan sekali, yang akibat pergantian musim gitu. Kemudian yang lainnya adalah ekspor impor. Bang Roni sebagai orang Tanjung Priok yang menguasai logistik misalnya, tentu punya apa yang bisa ditambahkan dari yang selama ini Jokowi munculkan. Kalau Pak Jokowi memunculkan tol laut, apa yang Bang Roni mau ini menguasai transportasi laut, maka yang harus dimunculkan adalah sesuatu yang baru. Misalnya kalau kita mengaca kepada Sandiaga Uno ketika entrepreneurship.
OKOC, komunitas seperti itu ya. Kemudian harapan saya program ekonomi Bang Roni itu lebih baru lagi yang bisa menggait milenial, karena saya kira Bang Roni Halo, Pak. Halo, Pak Jayadi. Terputus ya. putus sepertinya. Oke, sudah. Baik, jadi Ya, saya sudah gabung lagi. ya, ya, Silakan, oke, Mbak. oke, baik, baik. Ya Pak, monggo. Monggo. Untuk Bang Roni ini Pak Jayadi, hilang lagi. di otomotif misalkan bisa merambah pangsa seperti itu. Jadi pesan saya sekali lagi, nanti visi misi ekonominya harus lebih konkret dan bisa memperbarui yang sudah ada. Jangan lagi main kartu-kartuan, tapi sudah lebih konkret. Apa pasca tol laut ini apa, pasca infrastruktur yang sudah dibangun Pak Jokowi ini apa, kemudian ekonomi pasca pandemi ini seperti apa. Tadi disinggung oleh Pak Wawan adalah startup. Nah, saya kira model memunculkan visi misi program yang bersifat startup ekonomi itu sangat baik. Kemudian kalau yang saya ambil dari Pak Ardian tadi juga betul bahwa Bang Roni ini bisa memunculkan pola kelima, walaupun sebenarnya juga sama saja karena Bang Roni sudah main di istana ya. Jadi saya kira tantangan terbesar Bang Roni adalah tentu di Partai Nasdem sendiri. Tapi kalau misalkan Bang Roni mampu meyakinkan Nasdem bahwa Bang Roni popularitasnya sudah 25% di atas, mungkin dengan gencar melakukan kampanye medsos maupun outdoor, saya kira tidak ada salahnya. Dan presiden itu bukan berarti RI 1 saja ya, maksudnya RI 2 pun sudah termasuk dalam kategori presiden. Jadi Bang Roni secara pandangan ekonomi saya kira itu saja. Jadi pesan-pesannya umum saja bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, ekspor impor dan sebagainya. Sisanya adalah beberapa program kerja yang bersifat lebih konkret, yang lebih dikenal oleh milenial begitu. Adapun pencapaiannya tentu kita memiliki banyak badan dan lembaga yang bisa untuk mencapai target tersebut seperti Bank Indonesia ya, Dirjen Pajak dan sebagainya. Tapi terobosan keberanian seorang presiden itu adalah pada pengambilan kebijakan. Nah, pasca misalnya Omnibus Law, apa yang mau dikerjakan oleh Bang Roni pasca ditetapkannya Omnibus Law ini begitu, dalam konteks dunia kerja, kemudian merekrut investasi ke Indonesia atau sinergi antara perusahaan, pemerintah dengan buruh misalnya, seperti itu. Saya kira tantangan ekonominya lebih ke sana. Demikian mungkin dulu dari saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jayadi. Oke, ini ada satu pertanyaan buat Pak Wawan, Bang Sopa dan Pak Jayadi. Nah, Bang Syahroni kan terkenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk. Nah, bagaimana ini pengaruhnya dalam perjalanannya jika menjadi capres nanti? Boleh dari Pak Wawan dulu mungkin? Monggo Pak Wawan. Ya, kalau saya sih sebenarnya asal kemudian nanti bisa dihitung ya, mungkin Mas Adlian dengan ilmu persepsi opininya itu apakah bisa dihitung bahwa dengan label Crazy Rich ini nanti cenderung sentimennya itu positif atau negatif. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya, justru kemudian ketika bicara ada kata crazy di depan itu seolah-olah kan kemudian menjadi tidak positif begitu. Tetapi kalau orang yang memang terbiasa di medsos mungkin paham begitu kan. Tapi ketika ada kalau di Malang sih orang crazy nggak masalah karena kan ongis nade gitu kan, singo edan itu biasa gitu kan. Ya, tapi kalau di tempat lain mungkin tidak, apalagi kalau kita lihat kan juga tunes terhadap film Crazy Rich Asia, kemudian Crazy Rich Surabaya dan sebagainya itu juga kan sebenarnya seolah-olah tone-nya itu tidak positif begitu kan. Kalau saya sih melihat seperti itu. Tapi menurut saya nanti mungkin ini bisa dihitung apakah kemungkinan dengan memunculkan tagline seperti itu tepat atau tidak. Tetapi bagi saya sepakat tadi dengan Mas Ardian, dengan Mas Jayadi bahwa memang
sekarang ini kita kalau bisa hadir dengan citra atau branding figur yang baru keluar dari Pak Jokowi yang dulu menawarkan sebagai orang yang dekat dengan rakyat kecil atau belusuan dan sebagainya itu gitu kan. Nah, yang itu adalah sebenarnya antitesis dari Orde Baru yang sulit, tidak begitu dekat dengan rakyat. Nah, menurut saya Bang Sahroni nanti bisa hadir dengan tagline yang lain. Tapi kalau tadi mohon dipertimbangkan bahwa itu apakah itu tone-nya nanti sentimennya positif apa negatif. Tapi sebenarnya itu bisa di surveinya juga tidak terlalu susah. Bagaimana misalkan di liputan-liputan pakai tools yang sederhana, bisa pakai social network analysis, kita bisa ketahuan kalau Bang Sahroni memunculkan itu bagaimana netizen itu yang versi data udaranya, data daratnya nanti lewat Mas Ardian, sebenarnya bisa dilihat juga tuh branding itu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Berikutnya mungkin boleh Pak Ardian Sopa. Iya, pertama memang betul kata Mas Wawan bahwa kita perlu uji apakah memang nilai-nilai yang, karena seringkali begini, nilai yang kita anggap positif ternyata buat masyarakat negatif, atau bahkan nilai yang buat kita negatif ternyata buat masyarakat positif. Dan itu memang bagaimana cara kita mengetahuinya lewat berbagai metode yang ada, salah satunya memang melalui survei. Nah, mengenai Crazy Rich Tanjung Priok ini memang ya saya sepakat dengan Mas Wawan bahwa ya bisa jadi ini negatif, bisa jadi positif. Tapi catatannya begini, bahwa orang memilih itu bukan hanya karena dia kenal, bukan hanya karena dia suka, tetapi juga dia merasa pantas bahwa orang ini itu bisa menjadi presiden ke depan. Sehingga memang tahapannya agak panjang, bukan hanya kenal aja, tapi suka aja, tapi juga harus pantas. Nah, memang kita melihat sementara kita belum uji secara survei, misalnya Crazy Rich ASEAN mungkin orang bisa jadi kenal, bisa juga orang menjadi suka, tetapi ketika dipadankan menjadi kepantasan, apakah pantas orang yang orang yang Crazy Rich Asia itu cocok menjadi presiden atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan lanjutannya. Dan memang survei ini kan sebenarnya juga bisa menggambarkan berbagai hal, bukan hanya kita menguji mengenai satu isu saja, tetapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita mengetahui peta pertarungan yang ada. Kita sebenarnya berada di posisi apa, berada di posisi mana, siapa kompetitif kita, sehingga memang kegiatan-kegiatan kita lakukan apakah positif ataukah memang tone-nya harus agak sedikit banyak positifnya atau agak negatifnya, kemudian juga kita harus bermain di wilayah mana dan sebagainya, kekuatan-kekuatan apa yang kita perlu munculkan dan sebagainya, itu memang yang bisa kita gali melalui survei-survei yang ada. Dan kalau misalnya itu dilakukan, ya minimal memang menjembatani, kita diberikan peta bahwa oh ternyata kita harus melakukan A, B, C, D, E dan seterusnya. Dan sekarang memang sudah positif apa yang sudah dilakukan, memang terus dilakukan, dan memang ya satu titik mungkin nanti ketika misalnya dirasa perlu bahwa ini arahnya mau kemana, atau ketika guyonannya tadi sudah menjadi agak guyon serius, itu juga perlu ada suntikan saintifik melalui survei, sehingga memang kegiatan-kegiatan dilakukan itu juga membuahkan hasil, dan juga niatan mulia untuk menjadikan gerakan mimpi bersama itu yang buat saya memang harus kita dorong bersama. Jadi event nantinya pun misalnya Bang Sahroni ini bisa menjadi presiden atau tidak, atau menjadi calon atau tidak, tetapi catatan saya bahwa minimal sudah ada ide yang dilontarkan buat masyarakat Indonesia bahwa kita harus berani bermimpi, dan bukan hanya sembarang mimpi, tapi mimpi apapun bisa dilakukan. Toh itu juga hak semua warga negara. Nah, kemudian kita melihat memang secara persaingan partai, Abang ini bukan ketua umum partai, tetapi buat saya nggak tahu apakah ini boleh dibicarakan atau tidak, tetapi buat saya sebenarnya semua partai itu berkesempatan atau berkeinginan, terutama partai-partai besar, untuk menjadi pemenang pemilu. Dan dalam sejarah pemenang pemilu di Indonesia agak jarang atau tidak ada pemenang pemilu yang memang dia tidak punya calon presiden. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bukan bargaining ya, tetapi ini juga menjadi nilai plus Abang, bukan hanya ke rakyat Indonesia untuk berani bermimpi, tetapi juga ke partai yang Abang ada di dalamnya, bahwa Abang bisa menjadi alternatif dari capres-capres yang ada. Toh ini juga proses masih berjalan, sehingga ketika misalnya nanti Abang muncul dan sebagainya, ya bukan menjadi mimpi kosong, bahkan Nasdem juga pada akhirnya bisa menjadi pemenang pemilu. Memang catatannya Nasdem sendiri harus punya capres atau cawapres yang nanti bisa bertarung di 2024. Bang. Terima kasih.
terima kasih. Merdeka. Pak. Merdeka. Terakhir Pak Jayadi, boleh Pak Jayadi. Baik, makasih Mbak. Jadi uji coba terhadap presiden dari latar belakang pengusaha ini sudah dimulai ketika Pak JK ya. Sesudah itu Abu Rizal Bakri walaupun gagal. Mulai dulu ada Sutrisno Bahir, itu semua pengusaha tidak ada salah. Nah sekarang seperti kata Pak Wawan tadi dan Bang Ardian, bahwa crazy rich ini istilah ini bagaimana kita tes ke masyarakat. Kalau saya di milenial misalnya, saya meyakini tidak ada masalah. Sekarang kita biasa menggunakan istilah bosku, sultan, begitu. Crazy rich ini adalah istilah lain dari dua yang tadi, untuk Baim dan untuk siapa Raffi Ahmad. Jadi saya kira nggak masalah, tinggal split saja. Misalnya pendekatan terhadap anak muda, Bang Roni bisa pakai crazy rich, sementara untuk kalangan yang atas mungkin lebih kalem, lebih formal begitu. So ini strategi pinter-pinteran saja. Menurut saya Bang Roni tidak perlu melepas asosiasi crazy rich itu dalam rangka misalkan maju capres, karena itu memang sudah melekat dalam Bang Roni. Tinggal crazy rich ini mau di marketing ke siapa. Nah, kalau misalkan efektif untuk anak muda, misalkan milenial, misalkan tinggal yang senior atau masyarakat yang non milenial pakai istilah apa gitu seperti itu. Karena apa? Di dunia sekarang tantangan terbesar memang adalah ekonomi. Nah, walaupun Amerika kemarin sempat punya Presiden Trump, karena kemenangan Trump juga dia termasuk pengusaha begitu. Artinya mimpi orang Amerika kemarin pada saat 2016 ya, itu adalah menginginkan Amerika great again dalam konteks ekonomi. Kampanye Trump misalkan ingin menghidupkan mesin-mesin produksi Amerika untuk orang Amerika, misalkan ingin menutup pintu Meksiko, walaupun itu sangat ultranasionalis, misalkan sangat kontraproduktif terhadap Trump. Tapi kampanye Trump terhadap nasionalisme ekonomi itu sangat efektif. Nah saya kira menggunakan sentimen-sentimen ekonomi ala saudagar, ala pengusaha itu tidak ada masalah. Toh kita punya Presiden Jokowi yang juga pengusaha, walaupun tidak se saudagar Bang Roni sekarang ini ya. Jadi Bang Roni bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak JK ketika dulu memimpin Indonesia menjadi RI 2 misalnya ya, bersama Pak SBY dengan kebijakan-kebijakan yang lebih ala ekonomi. Apa itu? Efisien, efektif, karena kekuatan ekonomi cuma di situ. Jadi orang ekonomi itu ahlinya dalam menghitung efisiensi dan efektivitas. Kalau dalam orang politik mungkin mana yang lebih stabil, kalau orang hukum mana yang lebih pasti. Sehingga Bang Roni pendekatannya, saya ingin misalnya menjadikan Indonesia ini misalkan pengangguran lebih sedikit, sumber daya tidak bocor, APBN tidak bocor dan sebagainya, semacam itu. Jadi term-term yang bersifat seperti pengusaha, mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi. Nah, sehingga bagi saya crazy rich lanjutkan dulu, baru ketika nanti menjelang serius tinggal di-split saja isunya ke misal sociopreneur, misalnya kata Bang Wawan tadi, bahwa pengusaha yang peduli seperti yang sudah dicontohkan di barat seperti Bill Gates misalkan bikin foundation. Untuk saat ini menurut saya go ahead saja dengan crazy rich Tanjung Priok. Mungkin perlu diperbesar, jangan hanya Tanjung Priok ya, crazy rich Jakarta mengapa. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Jayadi. Terakhir Pak Dwi, monggo mungkin terkait tanggapannya Pak Dwi. Ya baik. Jadi kalau kita lihat perjalanan Bang Roni ya, sampai jika nanti betul-betul hadir dalam pemilihan presiden tahun 2024, berarti memasuki usia yang ke-47, jadi boleh dibilang masih muda karena belum memasuki 50 tahun. Nah, memang seperti halnya disampaikan oleh narasumber yang lain, bukan tidak mungkin akan hadir sejumlah kandidat-kandidat muda lainnya. Oleh karena itu, saya kira salah satu faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor usia, itu pun juga masih terbuka kemungkinan untuk berkompetisi dengan calon-calon lain yang juga memiliki latar usia muda. Namun pada sisi yang lain, kalau kita lihat
track recordnya, kita bisa melihat bahwa pada usia pada usia yang ke 27 tahun, karena kalau kita lihat perjalanan sejarah karirnya itu tahun 2004 itu merupakan satu momentum di mana Bang Roni memperoleh paling tidak posisi start awal itu untuk meraih sukses, dan pada tahun-tahun berikutnya jenjangnya itu semakin meningkat. Oleh karena itu ini bisa menjadi semacam portofolio bagi publik untuk mempertimbangkan mengenai riwayat Bang Roni yang tadi dikatakan dari bukan apa-apa menjadi apa-apa itu. Saya kira ke depan ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan bagi pemilih itu untuk memilih siapa calonnya di antara berbagai calon yang ada. Saya tidak memasuki pembicaraan pada bagaimana posisi di politiknya, tetapi paling tidak bahwa apa yang sekarang dilakukan ini bisa menjadi semacam start awal, menjadi memang belum sampai lebih rinci mengemukakan mengenai apa-apa yang mesti dilakukan, karena ini masih sangat awal ya. Jadi masih mengemukakan ini adalah satu motivasi awal untuk siapa tahu terbuka kemungkinan untuk meraih jenjang tertinggi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, karena posisi presiden itu adalah posisi yang terbuka, tidak seperti halnya raja yang lebih tertutup. Oleh karena itu siapapun termasuk Bang Roni yang notabene memiliki track record meniti jenjang-jenjang yang tidak mudah itu ternyata mampu melaluinya dan memperoleh sukses. Saya kira saya berharap bahwa apa yang diimpikannya kelak akan menjadi satu kenyataan, terutama jika kemudian disertai dengan strategi dan langkah-langkah yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Kembali lagi ke Bang Sahroni nih. Bang, tadi kan sudah diberikan sedikit pandangan dari narasumber ini. Kira-kira closing statement-nya Bang seperti apa? Kesimpulannya juga ada di Abang. Terima kasih buat para pengamat. Luar biasa, begitu berat diskusinya, karena guyonan berat ini menjadi satu ilmu buat saya. Sekalipun sampai merencanakan visi misi tentang ekonomi, yang mungkin juga akan saya jawab mimpi-mimpi aja, bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang hebat tentu, Indonesia yang luar biasa, yang Indonesia yang penuh dengan semangat silaturahmi di antar semua pihak, dan bisa menjadi Indonesia yang mumpuni untuk bisa berkoordinasi lebih tinggi kepada negara-negara lain. Kalau tadi dibilang masalah kemiskinan, ekonomi, tidak semua orang akan memikirkan ekonomi, tapi bila mana ekonomi itu hebat, negaranya hebat, masyarakatnya hebat, itulah tujuan utama untuk menjadi seorang pemimpin yang mumpuni untuk memikirkan masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau ngomong ekonomi, pastilah tadi dibilang akan dipasang baliho selanjutnya, ekonomi akan dipasang dalam kurun waktu berapa tahun, bisa berapa persen misalnya. Kita mimpi-mimpi aja, kalau ngomong ekonomi kita bisa di 10%, kenapa enggak? Kan mimpi. Mudah-mudahan. Kalau mimpi ya ngomong aja mimpi, tapi target itu kan kalau kita mau usaha. Makanya tadi saya selalu mengatakan bahwa menjadi seorang politisi harus selesai dulu pada dirinya, baru menjadi politisi. Jangan menjadi politisi untuk mencari kekayaan, itu yang salah tafsir, dan itulah menjadi dominan untuk menjadikan faktor ke depan dasar menjadi seorang politisi yang nantinya menjadi kebanggaan masyarakat. Tak luput bahwa dari semua mimpi-mimpi yang ada,
dari semua informasi atau diskusi yang pada sore hari ini. Semoga ini bukan hayalan, tapi bukan jadi bagian keseriusan, bercandaan yang mungkin akan menjadi motivasi semua orang, bukan saya saja. Dan kalau diadu dengan para calon yang lain, saya mungkin jauh dibandingkan dengan orang-orang yang tadi bapak-bapak sebutin, dibandingkan saya yang bukan siapa-siapa, cuman saya punya pengalaman hidup yang pahit aja, yang pengalaman yang mungkin orang tidak punya tapi saya memiliki, dan latar belakang yang memang tidak punya latar belakang berdasarkan sesuatu yang hebat, tapi saya mimpi menjadi orang hebat di negeri ini karena setiap saya berdoa dulu ingin memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada masyarakat, orang dekat saya, maka kalau saya mimpi saat ini menjadi presiden karena ingin memberikan sesuatu yang hebat dari ke masyarakat, terutama dari Sabang sampai Merauke. Itu tujuan mimpi saya sebenarnya. Ini aja mungkin teman-teman, terima kasih dan semoga tidak ketemu pertama dan terakhir. Mungkin lain waktu saya sudah dalam mimpi yang sudah didaftarkan menjadi presiden sebenarnya begitu. Terima kasih. Berarti jadi nyalon beneran ini Bang? Enggak. Mimpi. Kalau nyalon beneran juga nggak apa-apa. Mimpi. Oke, baik, sekian diskusi online mimpi menjadi presiden dan menyenangkan sekali. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Berbagi. Pak Dwi terima kasih. Pak Wawan, Pak Jayadi dan Bang Sopar terima kasih banyak. Oke, kita tutup diskusi online kali ini dan seperti lagunya Laskar Pelangi sih sebenarnya Bang ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Yes. Oke. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah menyewakan rumahnya kepada kami. Masih. Kepada semua pihak mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di diskusi bersama Nusa Daily di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Aduh ya Allah. Ya.